Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Madini. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang hubungan kekerasan dalam pacaran dengan perilaku bunuh diri pada remaja. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Ada Natalia Margareta, ada Arfiandi Darsudin, dan ada Olivia Rahma. Menurut WHO tahun 2010, 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Bahkan 1 dari 4 perempuan di negara maju juga mengalami kekerasan hingga mencapai 25%. Di negara-negara Afrika dan Asia, tingkat kekerasan terhadap perempuan paling tinggi yaitu sekitar 37%. Data tersebut menggambarkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan sudah sangat serius dan harus segera ditangani karena akan menjadi hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ke depannya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPA, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistika atau BPS melakukan survei pengalaman hidup perempuan nasional pada tahun 2016 untuk mengetahui informasi mengenai pengalaman hidup perempuan yang mengalami kekerasan dengan usia 15 tahun ke atas. Diketahui sebanyak 33,4% perempuan usia 15-64 tahun dan atau kekerasan seksual mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual selama hidupnya, dengan jumlah kekerasan fisik sebanyak 18,1% dan kekerasan seksual 24,2%. Di antara banyaknya kasus kekerasan pada perempuan, tingkat kekerasan baik secara fisik dan seksual yang mengalami perempuan belum menikah yaitu sebesar 42,7%. Kekerasan seksual paling banyak dialami perempuan yang belum menikah yaitu 34,4%. Lebih besar dibandingkan kekerasan fisik yaitu hanya 19,6%. Angka tersebut membuktikan bahwa masih banyak perempuan yang belum menikah menjadi korban kekerasan di mana pelaku bisa saja datang dari orang terdekat seperti pacar, teman, rekan kerja, tetangga, dan sebagainya. Namun, jenis kekerasan ini bisa jadi dilakukan oleh orang asing yang bahkan tidak dikenal oleh korban. Menurut ranah kasus Catahu tahun 2021, kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi dalam lingkup personal, diantaranya dalam hubungan pernikahan dan hubungan pacaran. Kasus sudah mencapai 6.480 atau sebesar 79%. Hal ini menandakan bahwa kekerasan perempuan seringkali dilakukan oleh orang yang memang memiliki hubungan khusus layaknya suami istri ataupun kekasih. Remaja merupakan masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan psikososial. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Remaja adalah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002, pacaran adalah proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Dalam Saku Bahasa Indonesia tahun 1952, kekerasan adalah tindakan paksaan dengan tujuan untuk melukai atau merusak seseorang atau properti mereka secara fisik, emosi, maupun seksual. Menurut Wolf dan Feiring dalam Trivani tahun 2012, kekerasan dalam pacaran adalah segala usaha untuk mengontrol atau mendominasi pasangan secara fisik, seksual, dan psikologis yang mengakibatkan luka dan kerugian. Menurut Krahe tahun 2005, kekerasan dalam pacaran adalah tindakan atau ancaman untuk melakukan kekerasan yang dilakukan salah seorang anggota dalam hubungan pacaran ke anggota lainnya. Dampak kekerasan pacaran
yaitu menurut Engel tahun 2002, dampak utama dari kekerasan emosional yang dialami oleh korban depresi, berkurangnya motivasi, kebingungan, kesulitan berkonsentrasi atau membuat keputusan, rendahnya kepercayaan diri, perasaan gagal atau tidak berarti, keputusasaan, menyalahkan diri sendiri dan menghancurkan diri sendiri. Perasaan yang timbul dalam diri orang yang terlibat dalam kekerasan emosional adalah ketakutan, kemarahan, rasa bersalah, dan rasa malu. Dampak fisik yang bermula dari efek psikologis dari kekerasan dalam pacaran seperti sulit tidur, kelelahan, gangguan makan, mimpi buruk, serta keluhan fisik lainnya hingga kematian. Dalam Taylor tahun 2009, menurut Hidayat, dampak kekerasan dalam pacaran dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu dampak fisik, timbulnya luka lecet, memar, patah tulang, gegar otak, dan kematian. Dan dampak psikisnya mengalami stres, depresi, sakit hati, marah, malu, menarik diri, psikomatis, dan terbentuk konsep diri yang negatif. Bunuh diri adalah perilaku membunuh diri sendiri dengan intensi mati sebagai penyesalan suatu masalah. Ide bunuh diri juga dikenal sebagai pikiran atau bunuh diri adalah pikiran tentang bagaimana untuk membunuh diri sendiri yang bisa berkisar dari pertimbangan sekilas sampai ke rencana yang rinci dan tidak sampai tindakan akhir membunuh diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arfiandi. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang akan kami ajukan ini adalah apakah kekerasan dalam berpacaran mempengaruhi seorang remaja dalam melakukan percobaan bunuh diri. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah kekerasan dalam berpacaran mempengaruhi seorang remaja dalam melakukan percobaan bunuh diri. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini terbagi atas 2. Bisa di next slide-nya. Yang pertama itu ada manfaat teoritis, yaitu manfaat teoritis terbagi 2. Yang pertama itu hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran dalam memperkaya ilmu pengetahuan atau wawasan mengenai hubungan kekerasan dalam berpacaran dengan perilaku bunuh diri pada remaja. Yang kedua, sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya mengenai hubungan kekerasan dalam berpacaran dengan perilaku bunuh diri pada remaja. Manfaat yang kedua itu adalah manfaat praktis yang terbagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi penulis, yaitu dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung mengenai hubungan kekerasan dalam berpacaran dengan perilaku bunuh diri pada remaja. Yang kedua, manfaat bagi pembaca, yaitu menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran. Yang ketiga, manfaat bagi para remaja, yaitu menambah pemahaman mengenai hubungan kekerasan dalam berpacaran dengan perilaku bunuh diri pada remaja. Selanjutnya akan masuk mengenai pinjaman pustaka. Yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai kekerasan berpacaran. Menurut Douglas dan Francis dalam Thomas Santoso 2002 menyatakan bahwa istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik terbuka atau overt ataupun tertutup covert, dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai menggunakan kekuatan orang lain. Bentuk-bentuk kekerasan dalam berpacaran merupakan bagian dari kekerasan yang terjadi pada hubungan pasangan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam berpacaran menurut Luhur 5 tahun 2000, kekerasan dalam berpacaran yang terjadi pada remaja atau anak muda dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu bisa di next. Yang pertama itu ada kekerasan psikologis. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang nantinya mengarah pada kekerasan psikologis, yaitu bentuknya adalah seperti mengancam, memanggil dengan sebutan buruk, memperlakukan, mencaci, memaki, menjelek-jelekan,
berteriak, menyumpahi, menguntit, dan memata-matai. Tindakan-tindakan lainnya yang menimbulkan rasa takut. Menurut Luhu 5 tahun 2000, bentuk-bentuk kekerasan dalam psikologi dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang dengan melontarkan kata-kata kasar atau yang biasanya disebut dengan toxic verbal dalam suatu hubungan berpacaran. Karena kata-kata tersebut sangat mengganggu. Selanjutnya ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang diterima oleh korban kekerasan dalam berpacaran bentuk-bentuknya seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras tubuh pasangan. Dari pendapat Luhu 5 tahun 2000, kekerasan fisik menimbulkan luka bagi korban baik secara sementara ataupun permanen. Selanjutnya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual dikarenakan seperti memaksa pacarnya untuk melakukan perilaku seksual tertentu seperti meraba, memeluk, mencium. Hubungan seksual pada pasangan tidak tersedia atau berada di bawah ancaman. Seperti pada kriminal informan, mereka tidak mengalami pelecehan seks, tetapi mereka melakukan seks karena ada tekanan atau paksaan dari kekasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Olivia. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang bunuh diri. Di sini bunuh diri adalah kematian yang ditimbulkan oleh diri sendiri dan disengaja. Menurut Edwin Sitman menyatakan bahwa bunuh diri sebagai tindakan pembinasaan yang disadari dan ditimbulkan dari diri sendiri. Selanjutnya, bunuh diri dipandang sebagai malaise multidimensional pada kebutuhan individu. Tindakan tersebut dirasakan sebagai pemecahan yang terbaik, sedangkan percobaan bunuh diri didefinisikan sebagai tindakan mencelakai diri sendiri yang cukup serius sehingga membutuhkan pemeriksaan medis dan dilakukan dengan tujuan untuk mengakhiri hidup. Durkheim memutuskan memiliki 4 tipe bunuh diri. Yang pertama itu ada egoic suicide, yaitu suatu tindakan bunuh diri karena merasa kepentingan individu lebih tinggi daripada kepentingan kesatuan sosialnya. Yang kedua itu ada altruism suicide, yaitu dengan adanya perasaan integrasi antar sesama individu yang satu dengan yang lainnya, maka menciptakan masyarakat yang memiliki integrasi yang kuat. Yang ketiga itu ada anonym suicide, yaitu lebih terfokus pada keadaan moral di mana individu yang bersangkutan kehilangan cita-cita, tujuan, dan norma dalam hidupnya. Dan yang terakhir itu ada fatalistic suicide, yaitu terjadi ketika nilai dan norma yang berlaku di masyarakat meningkat dan terasa berlebihan. Selanjutnya saya akan membahas tentang remaja. Di sini remaja adalah suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Masa remaja disebut juga sebagai masa perubahan, meliputi perubahan dalam sikap dan perubahan fisik. Menurut Harlock pada tahun 2011, remaja pada tahap tersebut mengalami perubahan banyak. Perubahan baik secara emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah yang ada pada remaja. Batasan usia remaja berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya daerah setempat. WHO membagi kurun usia dalam 2 bagian, yaitu remaja awal pada usia 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Batasan usia remaja Indonesia usianya sekitar 11-24 tahun dan belum menikah. Menurut Harlock pada tahun 2011, masa remaja dimulai dengan masa remaja awal pada umur 11-24 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan masa remaja tengah usia 15-17 tahun dan masa remaja akhir pada usia 18-21 tahun. Next.
Selanjutnya, membahas tentang hipotesis. Di sini hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis alternatif dan hipotesis nihil. Hipotesis alternatif yaitu terdapat hubungan antara kekerasan dalam pacaran dengan perilaku bunuh diri pada remaja. Nah, sedangkan hipotesis nihilnya tidak terdapat hubungan antara kekerasan dalam pacaran dengan perilaku bunuh diri pada remaja. Next. Selanjutnya, metode penelitian di sini menjelaskan tentang desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional study. Karena pengambilan data pada penelitian ini dilakukan hanya satu kali. Menurut Kumar, pada tahun 1996, desain penelitian ini sangat tepat digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mengetahui prevalensi dari fenomena, situasi, masalah, sikap, atau isu dengan mengambil sampel dari sebuah populasi. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Natalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi atau sampel penelitian. Yang pertama ini ada populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 32 orang yang mengalami kekerasan dalam berpacaran yang dengan rentang itu usianya 18 sampai 12 tahun. Yang kedua itu terdapat karakteristik responden. Yang poin pertama itu remaja yang berusia 18 sampai 22 tahun dan yang poin kedua itu remaja yang mengalami kekerasan dalam berpacaran atau KDP. Kemudian saya akan menjelaskan teknik pengambilan sampelnya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-random sampling. Non-random sampling ini adalah cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih dengan sampel. Jenis pengambilan sampel menurut Slameto pada tahun 2007, pengambilan sampel dengan non-random sampling dapat dicari dengan kuota sampling, purposive sampling, area sampling, proportional sampling, stratified sampling, double sampling, dan combined sampling. Selanjutnya, next. Instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, yaitu the Reserve Conflict Tactics Scale 2. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara yang mendalam dan melakukan observasi. Kemudian terdapat analisis data. Yang teknik analisis data digunakan ini dalam penelitian ini adalah dengan tahapan seperti menelaah seluruh data, mengkategorikan data, menyusun dinamika psikologis, menghubungkan dengan landasan teori, melakukan uji statistika yaitu dengan chi-square dan menarik kesimpulan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.